Perhutanan sosial adalah program pengelolaan hutan yang memberikan hak dan akses legal kepada masyarakat setempat untuk mengelola hutan negara secara berkelanjutan. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan. Perhutanan sosial melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam, sekaligus memperkuat kapasitas dan hak mereka atas pengelolaan hutan untuk kesejahteraan bersama yang didampingi oleh pendamping perhutanan sosial. Pendamping perhutanan sosial adalah individu atau kelompok yang bertugas mendukung masyarakat dalam mengelola program perhutanan sosial. Pendamping berkontribusi dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan pelestarian hutan secara berimbang. Adanya program Jalan Mapan ini merupakan inisiatif dari Direktorat Kemitraan Lingkungan KLHK untuk mendukung implementasi perhutanan sosial secara efektif, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengelola hutan secara berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan, dan melestarikan lingkungan melalui pendampingan, pelatihan, dan kolaborasi. Jalan Mapan membantu kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan desa. Jadi dalam pengelolaan hutan sosial ini, dia untuk hutan desa Tanjung Agung ini dikelola oleh LPHD, Lembaga Pengelola Hutan Desa, yang berisikan anggota-anggota LPHD. Terbentuknya hutan desa di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sumedari Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, mendapatkan izin dari Kementerian. Hutan Desa Tanjung Agung telah dikukuhkan melalui Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/KPTS/Dishub/2016 tentang pemberian hak pengelolaan hutan desa kepada LPHD Desa Tanjung Agung pada kawasan hutan lindung Bukit Jambul Asahan seluas 1.400 hektar. Tujuan terbentuknya LPHD untuk mengatur dan menyusun rencana pengelolaan hutan desa, memberikan manfaat bagi masyarakat kami, serta menjaga kelestarian lingkungan atau hutan. LPHD Desa Tanjung Agung telah membentuk KUPS dan KTH, contohnya KTH Rimba Asri dan KUPS Perempuan Morajaya, dan juga KTH Jernang Lestari yang telah kami bentuk di Desa Tanjung Agung. KTH pertama yang telah dibentuk oleh LPHD merupakan KTH Rimba Asri. KTH Rimba Asri merupakan wadah untuk perkumpulan dan seluruh masyarakat yang beranggotakan 25 orang, terbentuk di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Sumedari Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. KTH Rimba Asri terbentuk pada tahun 2014 yang disahkan oleh Kepala Desa dengan nomor SK 140/02-02-SDU-TA-2014. Sebelum penetapan ini, pada kawasan hutan masih sering terjadi perambahan hutan dan pembakaran hutan untuk membuka lahan sembarangan. Dengan begitu KTH Rimba Asri dibentuk untuk memonitoring, menjaga dan memanfaatkan wilayah hutan. Kegiatan yang sedang kami lakukan adalah penanaman rehabilitas hutan dan lahan Herael pola agroforestry seluas 200 hektar. Melalui skema agroforestry, di mana sistem atau pola tanam ini mencampurkan tanaman hutan yaitu pohon dicampurkan dengan tanaman perkebunan yaitu kopi, sehingga tujuan dari ekologi dari kehutanan tercapai dan dari sisi produk perkebunannya yaitu kopi juga tercapai secara ekonomi, sehingga dengan melalui prinsip produktivitas ini tujuan dari ekonomi yaitu nilai ekonominya juga tercapai, dalam artian bahwa melalui perhutanan sosial ini
terdapat peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan sehingga mereka dapat berdaya. Harapannya bahwa kawasan hutan di belakang ini secara ekologis, secara kelestarian dapat terjaga melalui pola tanam agroforestry. Terdapat 4 jenis tanaman yang ditanam dalam kegiatan RHL ini, antara lain 1 petai, 2 nangka, 3 alpukat, 4 jengkol. Selanjutnya, terdapat kelompok tani hutan yang membudidayakan dan memanfaatkan tanaman jernang, yaitu KTH Jernang Lestari. KTH Jernang Lestari terbentuk atau keluar SK perizinan dari Kepala Desa yaitu tahun 2019. Di dalam KTH Jernang Lestari beranggotakan 25 orang. Di dalam KTH Jernang Lestari ada kegiatan yang pertama pembibitan, yang kedua budidaya, yang ketiga pengolahan dan pasca panen. KTH Jernang Lestari merupakan salah satu kelompok binaan oleh BPSI LHK untuk dijadikan sebagai Wanawiyata Widya Karya, yaitu wadah pembelajaran serta magang bagi mahasiswa, masyarakat, dan instansi-instansi lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam terkait rotan penghasil jernang. Selanjutnya, di Desa Tanjung Agung terdapat kelompok usaha perhutanan sosial khusus untuk kaum perempuan, yaitu KUPS Muara Jaya. KUPS Muara Jaya adalah perkumpulan rimbawan perempuan sebagai bentuk kesetaraan gender untuk memanfaatkan HHBK sebagai produk turunan yang beranggotakan 17 rimbawan perempuan. Awal berdirinya pada tahun 2023 yang disahkan oleh Kepala KPH Wilayah 8 Semendo. Salah satu contohnya pemanfaatan produk turunan kopi yang diolah menjadi olahan bubuk kopi dengan 3 varian rasa, yaitu original, jahe, dan kayu manis. Nama produk tersebut Kopi Guatu, yang berarti saya tunggu tubang. Produk kopi Guatu merupakan kopi robusta yang berasal dari dataran tinggi Semendo yang diproses dan dibuat secara tradisional sehingga memiliki karakter dan cita rasa yang khas. Pada program Jalan Mapan ini, kami sebagai mahasiswa ditugaskan untuk pertama, mendampingi kelompok-kelompok perhutanan sosial dalam pembentukan administrasi. Seperti yang sudah kami buat, yaitu ADART KTH Jernang Lestari dan KTH Rimba Asri, serta pengajuan proposal permintaan lainnya untuk menjalankan rencana kerja pada RKPS LPHD. Kedua, penguatan kapasitas masyarakat, mengikuti pelatihan penguatan KTH Jernang Lestari yang diselenggarakan oleh BPSI LHK dan AVOKO untuk menyiapkan kelompok tersebut menjadi Wanawiyata Widya Karya. Ketiga, pengembangan usaha berbasis hutan, serta keempat, memastikan keberlanjutan ekologi dan sosial. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa. Adanya program Jalan Mapan ini memberikan dampak positif bagi kelompok-kelompok perhutanan sosial utama sekali khususnya di Desa Tanjung Agung ini. Ya, alhamdulillah kami sebagai kelompok Jernang Lestari bersyukur atas kedatangan adik-adik mahasiswa yang telah mendukung dan membantu program-program penanaman pohon maupun pembibitan yang dari kelompok-kelompok KTH Jernang Lestari khususnya Desa Tanjung Agung ini. Kami sangat bangga kepada mahasiswa-mahasiswa yang berkarir, membantu, dan kami pun sangat terbantu, sangat membawa dampak yang baik maupun terhadap masyarakat maupun terhadap kelompok dan kehutanan Desa Tanjung Agung khususnya. Harapan saya untuk program Jalan Mapan yaitu semoga Jalan Mapan Jelajah Hutan Masa Depan yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
dapat berjalan terus ke depannya agar generasi muda dapat berkontribusi pada program ini untuk mengenal potensi-potensi hutan yang ada di dalamnya. Rasa hormat dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Semende Darat Ulu yang telah menyambut kami dengan sepenuh hati serta telah membantu dan memfasilitasi kami selama magang. Dan yang terakhir, rasa bangga kami ucapkan karena telah menjadi bagian dalam program Jalan Mapan Perhutanan Sosial. Sekian dan terima kasih.